Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Yosef Saifuddin, mahasiswa KKN Tim 2 Undip 2021 dengan NIM 30470, Fakultas Hukum 2018, dan dosen pembimbing lapangan yakni Ibu Arwinda Nugraheni, SKM MEPIT. Sebelumnya teman-teman, udah tahukah apa yang dimaksud dengan KKN? Yang dimaksud dengan KKN yakni suatu kegiatan kuliah kerja nyata dengan tujuan utama yakni memberikan pengalaman pengabdian masyarakat kepada mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Namun, dalam kondisi pandemi saat ini, dilakukan beberapa penyesuaian kegiatan, seperti tidak mengumpulkan massa, program dilakukan secara online, dan penyesuaian lainnya. Untuk lokasi KKN sendiri, saya memilih desa di sekitar domisili saya, yakni Desa Pedawang yang terletak di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Desa dengan mayoritas penduduknya yang bekerja sebagai buruh tani ini memiliki luas wilayah sekitar 800.000 hektar yang berbatasan dengan Desa Legokalong di sebelah barat, Desa Pododa di sebelah utara, Kecamatan Lebak Barang di sebelah selatan, dan Kecamatan Doro di sebelah timur. Untuk jumlah penduduknya sendiri, Desa Pedawang memiliki sekitar 2.000 jiwa dengan penduduk laki-laki yakni sekitar 1.300 jiwa dan perempuan sebanyak 1.200 jiwa, dan dengan jumlah kepala keluarga yakni sebanyak 852. Desa Pedawang sendiri memiliki 16 RT dan 5 RW dengan lokasi yang lumayan terpelosok, sehingga akses jalannya lumayan jauh dari pusat pemerintahan. Untuk potensi sendiri, di desa ini terdapat tempat wisata air yang dikenal sebagai tempat wisata Sipare, yang merupakan wisata yang cukup dikenal dan sudah cukup berkembang fasilitasnya. Namun dikarenakan adanya COVID-19 ini, tempat wisata tersebut ditutup sementara, sehingga agak sulit mengembangkan di situasi sekarang ini. Kemudian Desa Pedawang bisa disebut juga sebagai desa yang masih asri, karena alamnya masih terjaga dan sebagian besar wilayahnya merupakan persawahan dan perkebunan. Di samping itu juga banyak masyarakat yang memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan lainnya. Desa Pedawang merupakan desa yang memiliki banyak sungai dan juga terdapat banyak jenis ikan di dalamnya. Dari pihak desa sendiri juga sering menyebar benih ikan di sungai-sungai sebagai salah satu upaya pelestarian ikan di wilayah tersebut. Namun berdasarkan pernyataan dari pihak desa, masih banyak praktek illegal fishing oleh beberapa oknum seperti dengan cara menyetrum atau menggunakan obat sehingga benih yang disebar banyak yang mati dan juga lingkungan sungai menjadi rusak dan tercemar. Dari pihak desa sendiri sudah merencanakan untuk memasang spanduk himbauan, tetapi dari pihak desa masih bingung mengenai dasar hukum apa yang akan digunakan untuk membuat himbauan tersebut. Maka berdasarkan permasalahan di atas, saya membuat program yakni pengedukasian masyarakat dan pembuatan palang peringatan mengenai illegal fishing, sehingga diharapkan ke depannya praktek illegal fishing di desa ini dapat berkurang dengan signifikan.
Selain itu juga program ini sesuai dengan program Sustainable Development Goals atau SDG, yakni poin ke-16, Peace, Justice, and Strong Institution. Selanjutnya, untuk program kedua, pada situasi pandemi COVID-19 ini, banyak info yang simpang siur dan belum jelas faktanya yang beredar di masyarakat. Seperti contohnya, hoax mengenai termogan yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh bisa merusak otak. Kemudian juga ada hoax mengenai vaksinasi yang dapat menyebabkan kematian. Dan hoax-hoax lainnya yang beredar di masyarakat. Tidak terkecuali juga di Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar. Meskipun kasus COVID-19 di sini bisa dibilang masih jarang, tetapi kesadaran masyarakat mengenai protokol kesehatan masih kurang. Kemudian dari info yang didapatkan dari kantor kelurahan, minat vaksinasi pertama di Desa Pedawang juga masih sangat kurang. Maka berdasarkan permasalahan di atas, saya membuat program yakni sosialisasi mengenai info hoax vaksinasi COVID-19 yang beredar di masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan kedepannya program vaksinasi di desa sendiri dapat mencakup lebih banyak warga. Selain dari program yang dilakukan di atas, kami juga membantu beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak desa, seperti pembaharuan data kependudukan desa, ikut serta dalam membantu jalannya kegiatan vaksinasi di Desa Pedawang, kemudian ada juga kegiatan pembagian bantuan BLT, dan kegiatan-kegiatan rekan mahasiswa KKN lainnya, seperti yakni pembuatan pupuk dari kotoran hewan kandang dan pengembangan web Desa Pedawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Pedawang sebetulnya mempunyai potensi yang sangat banyak sekali. Potensi yang banyak ini perlu ada sentuhan-sentuhan, perlu ada penanganan yang lebih bagus. Potensi yang ada di desa kami ini dengan melimpahnya sumber bahan baku yang belum dikelola dengan baik. Di antaranya di bidang peternakan, rumput sangat melimpah, dan untuk penunjang peternakan, kambing, sapi, kebo ini sangat berpotensi sekali. Tapi karena belum dikelola dengan baik, sehingga rumput ini pun masih diberikan pakan dengan apa adanya, belum difermentasi, belum ditangani dengan bagus, sehingga kadang belum menghasilkan energi yang maksimal. Kemudian terkait dengan pertamanan di desa kami, banyak sekali ahli-ahli taman yang sudah terkenal di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung, dan lain sebagainya, sehingga mereka sudah punya banyak keahlian terkait dengan pertamanan. Dan desa kami juga berpotensi penghasil tanaman-tanaman hias, sehingga di setiap rumah tangga ini pun sudah banyak yang mengelola pertamanan tersebut, dari rumput hias, dari segala macam tanaman hias yang lain, yang mereka juga punya keahlian untuk membudidayakannya, mengembangbiakannya, sehingga menjadikan penghasilan bagi rumah tangga kecil.
Kemudian ada potensi-potensi air. Desa kami sebetulnya banyak sumber air yang belum dikelola dengan baik, yang belum dikelola dengan sistem yang bagus. Sebetulnya air sangat-sangat melimpah, sehingga kalau itu dikelola dengan baik maka akan menjadi kesejahteraan bagi warga masyarakat setempat. Dan ini kami mencoba untuk pengelolaan air bersih ini, selain dari pengelola air itu kemudian kami gabungkan dengan BUMDes, sehingga ke depan mudah-mudahan air ini bisa sukses, bisa berkelanjutan, sehingga masyarakat merasa ada kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan air bersih tersebut. Potensi-potensi sumber yang lain sebenarnya sangat-sangat banyak sekali, seperti pariwisata. Di desa kami juga ada tempat wisata yang ini butuh pengembangan, butuh sumber-sumber yang lebih bagus lagi, sehingga akan mendatangkan turis lokal, harapannya juga mendatangkan turis dari luar daerah. Kemudian potensi-potensi yang kami merasa di antara di situ juga ada SDM. Nah, SDM ini juga perlu ada kerjasama dari dinas lain atau dari perguruan tinggi barangkali. Nah, dan adanya KKN ini juga kami mengharapkan dari sumber-sumber yang ada ini bisa dimanfaatkan dengan digabungkan antara teknologi, antara ilmu pengetahuan, sehingga desa kami mungkin akan mendapatkan ilmu-ilmu dari mereka, sehingga sumber daya yang ada ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kedepannya. Terima kasih. Itulah rangkaian kegiatan yang telah saya lakukan selama 45 hari program KKN di Desa Pedawang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan dan kesehatan dalam menjalani masa pandemi ini. Terima kasih semuanya.